Kali ini, kami akan mengajak teman-teman ke satu tempat terpencil di Jawa Barat yang keindahan alamnya sulit ditandingi. Berjarak total kira-kira 4-5 jam dari Jabodetabek, posisi destinasi kita ini ada di tengah-tengah hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Keindahan tempat ini tentu ada harganya. Salah satu harga yang harus kita bayar adalah berkendara di jalanan berbatu selama kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam terakhir sebelum sampai titik yang kita tuju, jalanan hanya berupa bebatuan, membuat kendaraan harus berhati-hati. Membutuhkan skill berkendara yang mumpuni dan kondisi kendaraan yang sehat. Apalagi selama 1,5 jam tersebut, kita sudah memasuki hutan. Tak ada bangunan satupun, apalagi bengkel mobil. Bahkan kita akan sangat jarang bertemu kendaraan lain. City car dan sedan jelas gak rekomen melewati jalanan ini. SUV masih harus hati-hatilah. 4-wheel drive adalah pilihan terbaik. Setelah 1,5 jam diombang-ambing jalanan berbatu, kita akan sampai di Cikaniki Research Station. Ini adalah satu-satunya bangunan di dalam hutan Cikaniki, jadi nggak mungkin salah belok lah. Sebenarnya, ini adalah kantor Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Namun, karena sering digunakan para ilmuwan untuk melakukan research, di sini juga terdapat fasilitas penginapan yang sangat memadai. Kita bisa kok nginep di sini. Ada beberapa kamar dengan masing-masing kapasitas sekitar 3-4 orang. Selain kamar-kamar yang nyaman, research station ini juga dilengkapi dengan balkon yang cocok banget untuk menikmati suasana hutan dari kejauhan. Dari balkon tersebut, kadang-kadang kita juga cukup beruntung melihat fauna khas hutan Cikaniki melintas. Salah satu spot yang harus banget dikunjungi di Cikaniki adalah Curug Macan. Posisi Curug Macan tidak terlalu jauh dari research station tempat kita menginap. Hanya butuh sekitar 15 menit hiking. Curug ini sebenarnya tidak terlalu tinggi, tapi posisi hutannya yang sangat terpencil dan masih padat membuat kejernihan dan kesegaran airnya begitu menggoda untuk sekedar berendam, main air, sampai berenang-berenang santai. Curug ini dinamakan Curug Macan karena di dekat aliran airnya terdapat cekungan seperti gua kecil yang pernah menjadi sarang macan. Di hutan ini, macan memang cukup banyak. Mengingat keadaan hutan yang sehat dan minim gangguan manusia, mereka pun bisa hidup dengan nyaman. Tapi jangan khawatir, macan cenderung akan menghindari manusia, sehingga pertemuan antara macan dan manusia sangat jarang terjadi. Jikapun terjadi, biasanya macan yang akan lari menjauh. Balik ke air terjun, kawasan yang sulit dijangkau sudah hampir pasti bonusnya adalah spot wisata yang sepi. Jarang sekali Curug Macan dipenuhi pengunjung lain, sehingga kita bisa puas menikmatinya.
Salah satu kegiatan yang juga mesti banget dilakukan di sini adalah jungle trekking. Bersama guide berpengalaman, jungle trekking gak hanya sekedar hiking turun dan naik trek hutan, tapi juga mendapat pengetahuan seputar isi hutan. Kalau kamu sudah pernah jungle trekking sebelumnya, beda deh, hutan di sini begitu pekat. Karena jauh dari aktivitas manusia, keanekaragaman faunanya sangat memukau. Treknya juga seru dengan berbagai model kontur trek yang jauh dari membosankan. Mantak lah di sampelkan hiji ieu nya hungkul we. Pohon ini adalah salah satu point of interest yang menarik banget. Ketika pohon ini ditebas kulit kayunya, ia akan meneteskan getah yang mirip dengan darah. Lukanya jadi seperti luka pada manusia, nampak meneteskan darah. Jadi Mbak ini mau awet muda nih, harus cuci muka di sini. Ini Kang Aput bener. Padahal 4 kali. Kami datang saat musim kemarau. Sudah lama sekali tidak hujan. Tapi di sini, air tetap melimpah. Sebuah bukti jika hutan dijaga kelestariannya, ia dapat menyimpan air dengan baik. Beberapa aliran air di sini punya mitos. Jika kita mencuci muka beberapa kali di situ, bisa bikin awet muda. Yuk dicobain, siapa tahu bisa ngurangin budget operasi plastik. Hutan pekat ini juga merupakan habitat bagi kawanan owa Jawa. Di dalam hutan bahkan ada papan penjelasan mengenai kawanan owa Jawa lengkap dengan nama-namanya. Sebuah persembahan hasil dedikasi peneliti owa Jawa yang sekian lama melakukan penelitian di hutan Cikaniki. Kami juga beruntung sempat berpapasan dengan seekor owa Jawa. Ia tampak sendirian. Sepertinya dia adalah owa Jawa jantan muda yang karena usianya semakin besar, ia diusir oleh pemimpin kawanannya. Biasanya owa jantan muda tersebut kemudian akan membuat kawanannya sendiri. Karena owa Jawa memang bukan binatang soliter, mereka hidup berkelompok. Kalau yang sudah itu mau nanti akan diserahkan yang mana yang beracun, yang mana yang enggak, yang bisa dimakan. Saking pekat dan terpencilnya hutan di sini, suara-suara hutan dari berbagai fauna dan gesekan flora adalah satu-satunya yang terdengar. Tidak ada suara dari kegiatan manusia, apalagi suara kendaraan bermotor. Ya, dia tinggal di Berbagai pohon besar berusia puluhan tahun akan kita temui.
Guide berpengalaman akan mampu menjelaskan nama, perkiraan usia, hingga manfaat setiap tumbuhan. Termasuk tumbuhan rotan yang dipenuhi duri dan harus dilewati dengan berhati-hati. Ini rencana yang untuk tingkat SMA. Menyeberang sungai, mencari jalan, beristirahat di punggungan bukit, mengamati flora dan fauna di sekitar kita, jadi keasikan tersendiri di tengah hutan Cikaniki. Di malam hari, selain bisa melakukan night safari ke dalam hutan, berburu jamur glow in the dark, kita juga berkesempatan melakukan stargazing, sesuatu yang sangat sulit dilakukan di kota besar. Dari ketinggian sekitar 800 mdpl, jauh dari polusi cahaya, langit terbuka akan tampak sangat dramatis. Taburan bintang, terangnya bulan, hingga Milky Way bisa terlihat dengan jelasnya ketika cuaca cerah. Membuat kita sadar, selama ini, di malam hari, di atas kepala kita, ada pemandangan luar biasa yang sayangnya tak dapat kita lihat di kota yang penuh dengan polusi udara dan cahaya. Pagi hari, waktunya hunting sunrise. Tak kalah dramatis dengan stargazing, fenomena alam ini menyajikan sang mentari yang keluar perlahan dari ufuk timur. Dengan rangkaian pegunungan sebagai foregroundnya, sambung menyambung menyajikan keajaiban alam, memanjakan mata, mengistirahatkan jiwa dari chaosnya kota besar. Perjalanan menuju Cikaniki memang tidak mudah dan jauh dari nyaman. Tapi ketika tiba di sana, kita seperti mendapat suntikan tenaga baru, segar kembali. Jiwa raga seperti di recharge lagi.
mengistirahatkan diri dari berbagai kesibukan, dan akhirnya siap kembali menghadapi kesibukan-kesibukan tersebut. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga perjalanan kami kali ini ada manfaatnya.